بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Siapa yang baca dari sini? Baca dari sini. Kum, berdiri. Baca Al-Quran. Masa nggak bisa baca Alhamdulillahirabbil alamin? Baca sini. Al-Fatihah sini. Ayo. Ayo bisa. Harus bisa, ayo cepat. Ayo. Biar kuat mentalnya, cepat. Ayo. Siapa kamu sini? Kok enggak pada pingin itu loh. Kamu sini. Ini berani biasanya. Sini berani. Ayo, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiik. Siapa lagi? Mau sini. Sini. Kamu belum pernah sini. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Satu lagi, siapa yang belum? Kamu baca sini. Enggak, ini baca. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang benar tajwidnya kalau baca. Tajwidnya salah semua kalau baca. Thayyib, barakallahu fikum. Kita masih dalam fasal Fadail Bismillahirrahmanirrahim dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Tayyib. Dalam pembahasan tentang beberapa mawadhi', beberapa tempat yang disyariatkan membaca bismillah. Siapa yang masih ingat anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebutkan. Ayo cepat. Enggak, cepat sebutkan. Siapa? Ada berapa dulu anaknya Rasulullah? Ada 7. Coba sebutkan. Nanti dulu. Al-Qasim, Ibrahim, Abdullah, Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Tadi udah disebut semua belum? Ada yang kurang enggak? Enggak ada yang kurang ya, Khan? Siapa? Abdullah tadi udah sebut belum? Sudah berapa kamu menyebut? Abdullah yang ketiga, berarti udah semua. Berapa tadi? Tayyib. 7 berarti. Semua anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari istri yang namanya siapa ya, kawan? Khadijah, kecuali siapa? Dari siapa? Uminya siapa? Siapa uminya Khadijah namanya? Siapa? Siapa namanya? Semua siapa ya, kawan?
semua anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah radhiyallahu anha kecuali Ibrahim. Tadi Ibrahim apa Abdullah ngomong? Ibrahim, na'am. Ibrahim dari siapa? Na'am, barakallahu fikum, dari Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria Al-Qibtiyah. Yang terakhir meninggal anaknya Rasulullah siapa? Siapa? Siapa yang terakhir meninggal ya ikhwan? Siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Mana yang lebih duluan meninggal, Fatimah atau Rasulullah? Rasulullah. Naam. Alhamdulillah. Rasulullah meninggal duluan. Mana yang duluan meninggal, Abu Bakar apa Umar? Yang duluan meninggal siapa? Abu Bakar dulu baru Umar. Abu Bakar. Thayyib, barakallahu fikum. Yang benar siapa Abdurrahman? Yang duluan meninggal Umar apa Abu Bakar? Abu Bakar. Thayyib, barakallahu fikum. Naam. Mana yang duluan lahir? Umar apa Al-Khattab? Yang duluan lahir Umar apa Al-Khattab? Umar. Kenapa? Kenapa? Karena Khattab abinya. Thayyib, barakallahu fikum. Qala al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, siapa yang masih ingat kemarin kita salat Idul Fitri tanggal berapa Syawal? Tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal. Thayyib, barakallahu fikum. Kalau Idul Adha tanggal berapa biasanya? Tanggal berapa Idul Adha? Bulan apa? Bulan apa kalau Idul Adha? Bulan apa? Tanggal berapa? 10 apa? 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah. Naam. Awal bulan haji bulan apa ya ikhwan? Awal bulan haji bulan apa? Awal bulan haji bulan Syawal. Qala al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, عن أبي هريرة رضي الله وقد ذكر الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث. Basmalah artinya mengucapkan bismillah. Hamdalah artinya mengucapkan alhamdulillah. Basmala yubasmilu basmalatan. Hamdala yuhamdilu hamdalatan. Naam. Kalau halala artinya mengucapkan la ilaha illallah. Naam. Faqaulul muallif di sini wa qad dzakara ar-Razi fi tafsirihi fi fadl al-basmalah, yakni keutamaan mengucapkan bismillah. Ahadits minha, beberapa hadis. Di antaranya An Abi Hurairah radhiyallahu an. Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Wah, ngawur. Abdurrahman bin Bin siapa? Bin Sakhar apa bin Sa'ad ngomongnya?
bin Sakhar. Siapa sih yang benar? Thayyib. Apa artinya Hurairah? Kucing kecil. Thayyib. Barakallahu fikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Idza ataita ahlak fasammillah." La, ini sudah dibaca kelihatannya kemarin. Sudah dibaca ini ya ikhwan. Qala al-muallif qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa min hahuna yankashifu laka anna al-qaul. La, ini juga sudah dibaca kemarin. Wa li hadza rawa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد. Nanti riwayatnya akan dibicarakan oleh Imam Ibnu Katsir. Bahwasanya yang pertama kali diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ya Muhammad, wahai Muhammad, qul asta'idzu bis-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Katakan saya berlindung kepada Zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari syaitan yang ar-rajim. Tsumma qala qul bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua katakan bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Jibril qul bismillah ya Muhammad wa yaqulu iqra bi dzikrillah rabbik wa qum waq'ud bi dzikrillah. Lafz Ibnu Jarir. Lafaz ini ya ikhwan, lafaz Ibnu Jarir. Dan antum lihat di situ athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bukan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui sendiri yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ini lebih mu'tamad, lebih sahih daripada athar ini. Qala amma mas'alatu al-ism hal huwa al-musamma aw ghairuhu fa fiha lin-nasi thalathatu aqwal. Ini ya ikhwan pada asalnya adalah masalah yang lebih pantas untuk dibahas. Masalah yang sekarang kita bahas ini adalah di kalangan talibul ilm, tetapi tidak ada masalah kita baca karena tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah termasuk mubtadi'in, termasuk pemula. Hanya saja kita berusaha untuk meringkas supaya lebih gampang difahami. Ahaduha anna al-isma huwa al-musamma wa huwa qawlu Abi Ubaidah wa Sibawayh atau Sibuyah. Katakan oleh Imam As-Suyuti, qiraahnya ahlul lughah, al-lughawiyun, mereka mengatakan Sibawayh. Kalau muhadditsin membacanya Sibuyah. Wa ayyan kana fa sahih, itu mau dibaca apa tidak ada masalah. Karena ini adalah nama ajamiyah. Di dalam bahasa Arab yang namanya nama ajamiyah tidak ada kaidahnya. Sibawayh atau Sibuyah enggak ada kaidahnya. Nama ajamiyah tidak ada kaidahnya di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab. Seperti TV. Di dalam bahasa Arab mereka kadang mengatakan at-tilfad, ada yang mengatakan at-talfadha, ada yang mengatakan at-talafidh, ada yang mengatakan television. Tidak ada kaidahnya. Karena bahasa ajamiyah. Bahasa ajamiyah. Naam. Bahasa ajamiyah di sana kalau orang Arab kalau memanggil nama Agus, Ajush. Ajush. Paling sulit kalau nama-nama kita. Nama-nama kita. Sudah gitu tambah lagi kadang-kadang ada orang nama dari Indonesia kadang Mulyono, Mulyunu. Karena enggak bisa ngomong O. Mulyono, Mulyunu. Mereka tidak bisa sehingga hakalah. Sibawayh, ahlul lughah membaca Sibawayh. Kalau al-muhaddithun membacanya Sibuyah. Tayyib. Wa huwa qawlu Abi Ubaidah wa Sibawayhi wa ikhtarahu al-Baqillani wa Ibn Fawraq. Dua-duanya Mu'tazilah. Al-Baqillani wa Ibn al-Fawraq, dua-duanya tokoh Mu'tazilah.
وقال الرازي وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الري في مقدمات تفسيره قالت الحشوية والكرامية والأشعرية الاسم نفس المسمى وغير نفس التسمية. وقالت المعتزلة الاسم غير المسمى ونفس التسمية. والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية. ثم نقول طيب, berarti ada 3 madhab. Permasalahan ini ya ikhwan, hikmah yang sekarang diperselisihkan yang pembahasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di sini. Perbedaan al-ismu hal huwa al-musamma atau dalun 'ala al-musamma. Pada saat kita mengatakan misalnya Ar-Rahman, Al-Alim, ini adalah salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat penting masalah tauhidul asma wa sifat untuk kita bahas, kita ringkas, tidak ada masalah. Kalau kita mengatakan misalnya Al-Alim, Al-Alim ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Nama daripada salah satu nama atau sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Ahlul Bidah berselisih pendapat. Kita ambil aja dulu secara umum, tidak usah dulu na'am. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya al-ism seperti pendapatnya Sibawayh, bahwasanya al-ism huwal musamma, bahwasanya nama adalah al-musamma, yang dinamai. Apa yang dimaukan dengan ucapan ini? Yang dimaukan dengan ucapan ini adalah nafyu sifat, nafyu as-sifat, ingin menafikan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mengatakan al-ismu huwal musamma, saya mengatakan misalnya di antara nama Allah Azza wa Jalla Al-Alim. Untuk menerapkan kaidah ini al-ismu huwal musamma, bahwasanya nama adalah yang dinamai. Artinya berarti tatkala kita mendengar ya ikhwan bahwasanya Al-Alim ini adalah nama daripada salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensi daripada nama ini ya ikhwan? Menunjukkan apa? Menunjukkan adanya apa? Adanya sifat, barakallahu fikum. Menunjukkan adanya sifat bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak mungkin mempunyai nama Al-Alim kecuali berarti dia mempunyai sifat apa? Ilmu. Kecuali dia mempunyai sifat bahwasanya Allah Azza wa Jalla mempunyai ilmu. Tapi kalau kita berpegangan dengan kaidah ini al-ismu huwal musamma, artinya tidak ada sifat ilmu. Intinya alim ya Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan berarti mempunyai ilmu. Dan ini mazhab Mu'tazilah. Berarti kalau begitu jahil? Enggak juga. Enggak mungkin kalau begitu. Kalau Allah enggak punya ilmu berarti jahil? Enggak juga. Enggak jahil, enggak punya ilmu. Terus maunya apa? Sedang-sedang saja. Ini mazhab Al-Baqillani dan Ibnul Fawrak. Al-ismu huwal musamma. Kita mendengar bahwasanya Allah Azza wa Jalla di antara namanya As-Sami', Maha mendengar. Konsekuensi daripada nama Maha mendengar ini tadi berarti menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mendengar segala sesuatu. Karena namanya adalah As-Sami', berarti sifat Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat apa ya ikhwan? Mendengar. Tetapi kalau kita berpegangan dengan kaidah ini al-ismu huwal musamma, nama as-sami' ini adalah bukan berarti Allah menunjukkan mempunyai sifat sami', mempunyai sifat mendengar, hanya sekedar sami' ini sekedar menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sudah yang mereka inginkan dengan kaidah ini. Thayyib. Yang kedua, qalatil hasyawiyah wal karramiyah wal asy'ariyah.
Sekarang madhab Asy'ariyah dan Hasyawiyah dan juga Al-Karramiyah. Al-ismu nafsul musamma wa ghairu nafsi tasmiyah. Jelimet sekali madhabnya Ahlul Bidah. Nama adalah nafsu tasmiyah. Nafsu at-tasmiyah. Wa ghairu al-ismu nafsul musamma wa ghairu nafsi tasmiyah. Kurang lebih dengan madhab yang pertama. Bahwasanya yang namanya nama adalah menunjukkan adanya zat yang diberikan nama tersebut, wa ghairu nafsi tasmiyah, tetapi untuk menunjukkan adanya zat yang mempunyai sifat tersebut tidak ada. Mutar-mutar aja. Intinya kita ingin menjelaskan mazhab yang benar dalam hal ini. Wa qalatil Mu'tazilah al-ismu ghairul musamma wa nafsu tasmiyah. Mu'tazilah mengatakan al-ism ghairu al-musamma. Al-ism tidak menunjukkan kepada zat yang diberikan nama. Wa nafsu tasmiyah hanya saja adalah sekedar menunjukkan makna daripada nama tersebut. Artinya mereka mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mempunyai nama tetapi tidak menunjukkan sifat. Tidak menunjukkan sifat. Qala al-Imam wal-Mukhtar, ini yang kita inginkan ya ikhwan. Indana anna al-isma ghairul musamma wa ghairut tasmiyah. Yang lebih ringkas ya ikhwan, yang lebih ringkas daripada ucapan al-Imam Ibnu Katsir ini yang masyhur di dalam Aqidah Tahawiyah, Syarah Aqidah Tahawiyah Ibn Abil Izz, bahwasanya yang sahih al-ismu yadullu 'ala al-musamma. Selesai. Al-ismu dalun 'ala al-musamma. Bahwasanya yang namanya nama adalah menunjukkan sifat dan keberadaan yang mempunyai nama tersebut. Seperti misal kita mengatakan, kita ambil contoh aja dulu kepada manusia. Atau nanti aja dulu kita fahamkan dulu kaidah. Kita jelaskan misalnya Al-Alim seperti yang tadi kita contohkan. Al-Alim di sini ya ikhwan, dari satu sisi menunjukkan adanya atau menunjukkan wujudnya zat yang mempunyai nama tersebut. Enggak mungkin Allah Azza wa Jalla mempunyai nama Alim kalau ternyata wujudnya sendiri tidak ada. Ini yang pertama. Adanya kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, ini adalah nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya menunjukkan adanya zat yang mempunyai nama tersebut. Selesai. Yang pertama ini, yang kedua menunjukkan adanya sifat yang ada pada zat yang mempunyai nama tersebut. Ini makna daripada prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pada saat kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, pada saat kita mengatakan Allahumma ighfir lana warhamna, artinya berarti kita telah menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mempunyai nama Al-Ghafur dan mempunyai sifat Al-Ghafur dan tidak bisa dilebur dalam antara satu dengan yang lainnya. Fana'am. Karena seperti yang pernah kita jelaskan, 3 atau 4 yang disebutkan oleh para ulama. 4 yang disebutkan oleh para ulama yang namanya al-ism yadullu 'alal musamma. 4 yang namanya nama menunjukkan sifat dan menunjukkan adanya zat yang mempunyai nama tersebut. Seperti Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama Allah Azza wa Jalla mesti menunjukkan sifat. Al-Alim, As-Sami', Al-Basir menunjukkan sifat. Yang kedua, nama-nama daripada Al-Quran. Setiap nama Al-Quran menunjukkan sifat. Seperti apa di antara nama Al-Quran ya ikhwan? Al-Quran di antara namanya apa ya ikhwan? Al-Furqan, yufarriq bainal haqq wal batil. Al-Muhaimin. Kemudian
al-haq. Dan banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim nama-nama Al-Quran yang ini semua menunjukkan sifat. Yang ketiga, al-qiyamah. Kita kalau melihat tafsir nama-nama hari kiamat mesti ada maknanya. Al-qiyamah, al-yawmil akhir, yawmuddin, yawmal malhama, al-haqqah, kemudian al-qari'ah. Semua nama-nama ini menunjukkan sifat. Artinya menunjukkan sifat kiamat demikian ngerinya. Al-qari'ah taqra'ul asma, fana'am yaumal akhir, karena sudah tidak ada lagi hari yang sesudahnya. Yaumaddin, karena pada saat itu yudanu kullu insan bima alai, dan terus seperti itu. Dan yang keempat adalah asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat seperti Muhammad, kemudian Khalilullah, Al-Mustafa, dan juga nama yang lainnya. Al-Hashir. Banyak nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang semua ini menunjukkan sifat. Semuanya ini menunjukkan sifat. Beda kalau manusia. Beda kalau manusia. Kalau orang nama belum tentu menunjukkan sifat. Kalau orang namanya belum tentu menunjukkan sifatnya. Ada orang Syamsuddin misalnya, namanya indah sekali, cahaya agama. Nuruddin, cahaya agama. Syamsuddin, penerang agama. Tidak sholat orangnya. Gimana dikatakan Syamsuddin? Nuruddin, nggak sholat. Ini orang bagusnya Dhalamuddin, agamanya gelap. Sirajuddin, lentera agama. Siraj, masya Allah, lampu. Tapi orangnya nggak sholat. Puasa di bulan Ramadan biasa nggak pernah puasa, mas. Fana'am, namanya Jamil, indah. Tapi ngelihat wajahnya mungkin kalau ketemu malam hari mungkin lari orang, dikira hantu. Apalagi lihat akhlaknya. Fana'am, ini kalau orang yang namanya nama belum tentu menunjukkan sifat. Kalau seseorang, kalau seorang. Tetapi kalau yang empat ini yang namanya nama mesti menunjukkan sifat. Sehingga berarti kesimpulannya dalam hal ini yang benar bahwasanya setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan yang pertama adanya zat yang mempunyai nama tersebut, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan sifat yang dikandungi oleh nama tersebut, yang tentunya merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa sifat Allah Subhanahu wa taala? Ada berapa? Ada berapa sifat Allah Subhanahu wa taala? 59. Ada 99. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa li nama Allah Subhanahu wa taala? Menurut apa? Menurut Asy'ariyah 59. 99. Kok menurut Asy'ariyah sih? Ini Rasulullah yang mengatakan inna lillahi tis'atun wa tis'ina asman. Rasulullah Asy'ariyah apa? Yang sahih berapa yang sahih? Apa? Ngerti? Berapa? Barakallahu fikum. Nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Adapun hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man hafizaha dakhala al-jannah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, barang siapa yang menghafalnya dia akan masuk surga. Ini bukan batasan. Bukan batasan dikatakan oleh para ulama. Artinya ini adalah kelonggaran. Kalau kita tidak bisa menghafal sekian ratus nama Allah Subhanahu wa taala, minimal hafal 99 ini. Kamu akan
hafal dan amalkan konsekuensinya. Jaminannya masuk surga. Bukan batasan. Apalagi mau dibatasi di dalam sifat wajib yang 20, yang 17, apa yang 7, wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadithi, ini adalah zalim. Zalim. Seorang manusia aja kadang tidak bisa dibatasi dalam sifat yang seperti itu. Kita sekarang terkadang mendapatkan orang ini mempunyai keahlian ini, mempunyai keahlian ini, mempunyai keahlian ini, mempunyai keahlian ini. Kita mendapatkan sekarang semua teknologi dia kuasai. Servis bisa, bongkar bisa, bangunan bisa, sanyo bisa, ini bisa, itu bisa, semuanya bisa. Banyak ada orang yang seperti itu, kadang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu ngajar, waktu main bola jadi pemain bola. Waktunya ta'lim jadi ustadz, waktunya futsal jadi pak bola, waktu kerja ada kerusakan tukang servis, waktu bangunan tukang bangunan, waktu bisa aja, bukan aib. Bukan aib. Yang penting jangan waktu main gaple itu yang aib. Cuma artinya ini keahlian. Ini keahlian. Keluar dari masjid dagang, keluar ini banyak. Lah ini Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah kita lihat, kok bisa-bisanya dibatasi dalam sifat yang 20, sifat wajib. Salah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Al-Qur'an yang kita lihat, yang kita baca yang 30 juz ini. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian kecil daripada kalimat Allah Subhanahu wa taala, daripada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tercatat. Dan kalau seandainya semua lautan yang ada di dunia ini digunakan atau dipakai, dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kering semua lautan ini sebelum selesai menulisnya. Berapa lautan? Secara ilmu, mana yang lebih luas di dunia ini? Daratan apa lautan? Secara ilmu apa ya kan? Lupa saya. Udah lama nggak kuliah. Ilmu apa? Yang lebih luas mana? Daratan apa lautan? Lautan lebih luas. Itu pun ternyata kata Allah menantang. Kalau seandainya dipakai lautan ini semuanya tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, akan kering semuanya sebelum selesai. Dari mana kita membatasi hanya sifat 13, sifat 20? Tidak ada sama sekali. Terlalu sempit, terlalu medit seperti ini. Sama Allah Subhanahu wa taala kok pelit sekali. Fanam, yang sahih demikian. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Sama sekali tidak terbatas. Adapun pembatasan yang mengatakan 99 bukan batasan. Bukan batasan, hanya saja sebagian. Artinya kelonggaran bagi kita yang mau menghafal dan mau mengamalkan amalan dulu yang 99. Walhamdulillah. Nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yuwaffiqana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.